Saya Dia Ayu Samratul Ikhtiari dari kelas 10 keperawatan A dan nomor absen 8. Sebelum masuk materi, JJ dulu gak sih? Walau sudah ditindas habis berkali-kali, karena peradaban akan pernah mati. Walau diledakan dia cukup diobati. 2000 years later. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sangiran. Tonton sampai habis ya. Nah, di sini aku sudah sampai ke wisata Sangiran nih. Tapi aku harus perjalanan lagi pakai mobil sewaan dari Sangiran. Seru banget sih. Ini aku dan teman-temanku sudah sampai di gerbang masuk Sangiran. Di sini aku dan teman-temanku diberi arahan dulu sama salah satu orang yang menemukan bukti-bukti hewan, benda, dan apapun yang ada di Sangiran dulu. Aku juga diceritakan sejarah Sangiran dari yang dulunya lautan menjadi tanah gersang sekarang. Dan di sini dijelaskan bahwa ada 4 perubahan di Sangiran. Yang paling tua yaitu dulu Sangiran adalah laut, sekitar 2.400.000 yang lalu. Jadi dulu di Sangiran ini masih banyak batu kerang dan lain-lain. Termasuk Sangiran ini pernah ada air asin dan sumber air asin di Sangiran ini masih ada. Setelah laut, Sangiran ini menjadi rawa. Kenapa bisa menjadi rawa? Karena ada getaran lempeng bumi dan menjadi rawa. Jadi, dulu di Sangiran itu juga ada hewan-hewan seperti buaya dan juga ada kerang-kerang. Dan dulu terkena letusan Gunung Lawu yang menjadikan rawa itu tertutup maupun hilang dan menjadi hutan. Di hutan itu banyak sekali ditemukan hewan-hewan dan juga manusia purba. Dan setelah menjadi hutan, menjadi tanah gersang karena hewan-hewan yang di hutan sangat besar, termasuk ada gajah yang sangat besar dan membuat pohon-pohon di situ tumbang. Dan setelah itu, Sangiran ditempati oleh manusia ketiga, yaitu Homo sapiens, yang artinya manusia baru. Nah, sekarang aku sudah masuk ke ruangan 1. Di video ini telah dijelaskan bagaimana terbentuknya Sangiran. Ini penjelasannya sama seperti yang aku jelasin sebelumnya ya. Ini adalah tiruan kura-kura. Dulu ditemukan tempurungnya gajah. Kura-kura ini umurnya sudah 2.400.000 tahun yang lalu. Dan di sini ada kepala kerbau, ada tanduk kijang, termasuk ada kepala banteng. Ini umurnya sekitar 730.000 yang lalu. Dan di sini ada kepala harimau di rahang bawah, bagian kepala badak, dan juga ada kepala babi hutan. Dan yang paling ujung itu adalah kayu yang sudah menjadi batu. Jadi di sini sama umurnya 730.000 yang lalu. Australopithecus ini berdasarkan untuk penemuan kepala, tangan, kaki, diri Australopithecus jadinya ini. Ya. Ini hanya patung, ada di semuanya, ya, dibikin dari fiberglass. Ya. Ini hanya patung. Tapi ada di semuanya, sudah ada yang tahu belum? Kenapa manusia dini itu harus dikasih nama dengan nama Pithecanthropus. Apa artinya dan apa alasannya? Kok dulu penemu itu harus manusia yang ditemukan di Indonesia itu harus dikasih nama Pithecanthropus, itu alasannya apa dan apa artinya kira-kira? Belum tahu? Oke, kita jelaskan. Kita jelaskan di sini. Di sini lah yang ditemukan ini semua. Yang di sini pertama kali penemu ini itu dikasih nama dengan nama Homo solensis. Karena apa? Kok dikasih nama Homo solensis? Karena pada waktu itu menemukan pertama kali ditemukan di tepi Bengawan Solo. Maka dikasih nama dengan nama Homo solensis. Tapi setelah diambil, diteliti, sebelumnya manusia ini manusia apa? Ya, kalau dilihat atasnya ini adalah manusia. Tapi kalau dilihat
keningnya ini adalah keras, maka dikasih nama dengan nama Pithecanthropus erectus, artinya kera berjalan tegak. Apa alasannya Pak harus seperti itu? Karena pada waktu itu si penemu ini ragu, ini sebetulnya kera atau manusia, maka dikasih nama di tengah-tengahnya. Jadi masuk ke manusia, masuk ke kera. Tapi setelah menemukan yang komplit ini, ternyata sudah betul-betul manusia berjalan tegak, maka diganti nama dengan nama Homo erectus. Homo itu manusia, erectus berjalan tegak. Jadi yang ditemukan manusia yang ada di pinggiran ini betul-betul sudah manusia yang berjalan tegak. Ya, itu. Nah, ini ada gerahan bawah, ada gerahan atas, dan ada taringnya kuda Nil. Kuda Nil itu tidak hanya hidup di rawa, tapi juga di daratan. Kuda Nil ini umurnya 1.800.000 tahun yang lalu. Disebut dengan nama Homo erectus, yang dulunya Pithecanthropus sekarang sudah dikenal dengan nama lain, yang punya Homo erectus. Sekarang yang kalau masalahnya juga dinamakan dengan nama profesi. Itu maksudnya untuk membedakan bentuk manusianya. Yang dulunya Pithecanthropus, jadi ciri-cirinya yang Pithecanthropus, ini keningnya tebel, keningnya ini tebel, dan batuknya ini lurus, dan otaknya hanya 870 cc. Otaknya hanya 870 cc. Ini yang paling kuat ditemukan di Sangiran. Yang ini yang kedua, manusia yang kedua yang kita sebut nama Pithecanthropus erectus tadi setelah menjadi Homo erectus diganti nama PP. Ini sudah agak kurang, keningnya ini sudah agak kurang, dan otaknya sudah bertambah menjadi 1000 cc. Otaknya, ya. Dan ini manusia yang Homo sapiens. Homo sapiens ini sebetulnya sudah kita, sudah sama seperti kita. Cuma bedanya kalau kita dengan Homo sapiens itu ini orangnya Pada tahun 2002 ditemukan kepala badak dan tanduk kidang. Ini termasuk masih baru karena 1 bulan yang lalu di Sangiran ditemukan gading gajah panjangnya 3 meter 25 cm. Jadi itu bukan termasuk yang tua, tapi masih baru-baru. Dan di sini ada batu Paleolithecum atau batu tua. Jadi bentukannya seperti ini ya. 26 oleh Pandre sebutan namanya, orang dari Belanda. Tahun 1931 membuat peta. Peta ini yang dimaksud di mana daerah-daerah yang ditemukan benda-benda prasejarah seperti yang ada di Sangiran. Tahun 1930-an orang dari Jerman tadi datang. Tahun 1934 sudah menemukan tengkorak yang pertama dan termasuk menemukan alat-alat kasunya. Yang tahun 1969 sudah menemukan yang utuh, yang komplit, yang dulunya pada waktu itu dikasih nama Pithecanthropus erectus. Setelah menemukan ini dikasih nama dengan nama Homo erectus. Ya. Tahun 1996 Sangiran sudah menjadi warisan dunia, sudah diakui sama UNESCO. Ya. Tahun 1996. Tahun 1998 Sangiran di sini sekitar sini ada 5 museum. Di sekitar sini ada 5 museum. Ini bentuknya Museum Pasar Kerikilan. Ini di sini, ini induknya, induk dari museum. Yang ada di Gebuk, ini museumnya bentuknya seperti ini. Ini museum arkeologi. Arkeologi meneliti tentang budaya manusia, kota termasuk perbudakan manusia pertanian. Terus yang ada di Manarjo, ini cara menggali, cara ekskavasi, cara meneliti, contohnya seperti ini. Yang ada di Manarjo. Yang ada di Bekuran, ini adalah museum antropologi, meneliti tentang manusianya. Nah, yang terakhir museum Latar Gayu, ini yang Kabupaten Karanganyar. Ini museum geologi, meneliti tentang lapisan tanahnya. Ada di semuanya. Ini adalah batu yang jatuh dari angkasa atau batu meteor. Ini dulunya besar, tapi karena kebakar jadinya hanya segini. Ini adalah gading gajah dan ada gerahan atasnya. Ini umurnya sekitar 7
730 tahun yang lalu. Ini boleh disentuh ya, tapi tidak boleh diangkat, dan ini juga asli. Ini kalau berburu pada waktu mereka berhadapan seperti ini. Manusia ini tidak takut kepada harimau. Harimau juga tidak takut kepada manusia ini, karena otaknya ini masih kecil. Jadi dia dimakan harimau, dia itu belum berpikir. Jadi di situ disebut pemburu atau diburu, dibunuh atau membunuh. Inilah mereka hidup di hutan. Cara hidup di hutan seperti itu. Nah, di sini juga masih banyak sekali. Tapi maaf ya, aku nggak bisa jelasin satu persatu lagi. Kurang lebihnya dari materi ini, aku mohon maaf ya. Karena aku di sini juga masih sama-sama belajar. Kalau ingin lebih tahu lebih dalam, mending langsung ke Sanggiran saja, pasti seru deh. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah nonton sampai habis ya. Bye bye.